sholat subuh berjamaah yang dilakukan dengan majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah akidah dan kita sudah melewati pembahasan mengenal Allah dari sisi rububiyah. Artinya kita mengakui Allah sebagai Rabb yang menciptakan kita, memelihara kita, mematikan kita, memberi rezeki kita, yang mengatur kita, yang mencukupi semua kebutuhan kita. Dan kemudian kita sudah belajar juga tentang Allah sebagai Al-Ilah, itu yang kita kenal dengan uluhiyah. Jadi kita harus rukuk sujud hanya kepadanya, sholat hanya kepadanya, minta hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya, berharap dan takut hanya kepadanya. Dan kita sudah belajar juga tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Kalau Allah menyebut dirinya dengan Allah, dan ketika jangan mau menyebut dengan yang lain, maka bisa digunakan asmaul husna. Dan kemudian kita juga sudah belajar kalau Allah itu tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak. Dan kita juga sudah belajar kalau Allah itu ada di langit yang paling atas, dan di langit yang paling atas itu ada ars Allah. Nah, sebagian orang yang terkontaminasi pemikiran filsafat, mereka masih ngejar terus untuk bertanya, nek di atas di arsnya, maka apakah Allah di atasnya atau berada di arsnya? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan hati-hati, karena kalau salah jawab ya masalah. Jadi ibaratnya seorang anak si A, si Fulan berada di atas genteng, dia itu nemplek sama genteng atau di atasnya genteng. Kalau manusia kita bisa pahami, kalau dia benar-benar di atas genteng ya nemplek genteng. Tapi kalau dia sedang manjat pohon kelapa yang kebetulan pohon itu lebih tinggi daripada genteng, maka kita bisa katakan dia di atas genteng tapi nemplek di pohon kelapa. Itu manusia pasti menempel pada benda atau makhluk yang lainnya. Itu manusia. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala apakah seperti itu? Maka perkataan orang yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy, artinya nempel di arsy-nya, maka itu tidak terdapat sama sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada Allah di atas arsy, bukan bertempat di arsy. Bedakan nih. Jadi Allah di atas arsy itu di atas arsy tanpa terikat dengan arsy-nya. Karena kalau mengikatkan Allah dengan arsy, ya arsy-nya lebih besar daripada Allah, maka itu kekeliruan. Karena Allah tidak ada yang lebih besar daripadanya. Sehingga dalilnya banyak menyatakan di atas arsy, bukan berada di dalam arsy. Membedakan lagi. Kalau ngomong alon-alon. Jadi kalau manusia dikatakan di atas genteng, niku nek ora nempel ning genteng mesti nempel ning tempat liya. Misal wit klopo tadi saya contohkan atau wit pelem. Bocah ning ndi? Ning nggon gendeng. Ora ning nggon gendeng kuwi lho, ning wit pelem sing posisine ning nggon gendeng. Oh iya. Itu nek makhluk kayak gitu. Berarti mesti menempel ke yang lain. Jadi kan sekarang di atas karpet, karpetnya di atas lantai, lantai ini di atas tanah kan gitu. Jadi kan bisa dikatakan di atas tanah. Walaupun nggak langsung kena tanah, tapi dengan nempel di benda yang di atasnya tanah. Dong kan? Alon-alon loh ini. Nah, makanya ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy, itu bukan nempel dengan arsy dalam arti butuh dengan arsy. Karena nanti ada orang yang pengen mensucikan nama Allah, tapi dia menolak Allah di atas arsy. Nah, ini musibah. Mau aku pegang ngarani dhekne nur gendeng, numpatane ini nur gendeng kok. Maka ketika Allah menjadi menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, aku itu di atas arsy beristiwa,
Masa kita mau mengatakan di tempat yang lain kan nggak bisa gitu Pak. Makanya kalau jenengan masih ingat asas dari menyebutkan nama dan sifat Allah itu ya harus dikembalikan kepada Allah. Antum a'lamu amillah. Apa kowe ngerti tinimbang Gusti Allah? Nah, itu pertanyaan itu. Artinya kalau kita mau membicarakan sesuatu yang nggak nampak, gaib, apalagi ngomongkan Allah, itu butuh dalil. Dalil ayatnya nggih namung niku, hadis nggih namung niku. Artinya hadis dan ayat itu nggak akan bertambah karena wahyu sudah tidak turun, Nabi juga sudah wafat. Makanya kita kalau mau membicarakan sesuatu yang gaib, ya harus kembali ke dalil. Nggak boleh kayak sebagian kaum muslimin, habib-habib itu yang kemudian dia bengi ngimpi Habib Fulan bin Fulan kok hadis sama Nabi ya. Yang katanya nek ning telakmu apa ning lambimu enek kopi ning mlebu surga. Wah menangan dhewe bawalan keringan itu. Enggak bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu ya muncul nanti kitab hadis baru ya, yang didapatkan dari ngimpi lah. Sing ngimpi sapa sing bisa diambil hadisnya? Banyak orang ngaku-ngaku nanti. Ya. Kok sesuk nek sing ngaku-ngaku ya bengi aku ngimpi untuk hadis kon Nabi. Saiki nikahku untuk tekan pitu. Adune kan, adune pengen bercupah gitu kan. Loro ora wani kok meneh pitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, Allah bertempat di atas aras. Ini bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tapi Allah di atas aras, bukan bertempat di atas aras. Nah, tidak ada nas yang menyatakan Allah itu punya sifat bertempat. Tidak pula dinukil dari para sahabat bahwa mereka mengatakan Allah itu bertempat tempel di atas aras. Tidak ada. Makanya ketika budak wanita yang kemarin saya ceritakan ditanya di mana Allah, dia menjawab dia di langit. Itu bukan berarti di dalam langit, bukan. Maksudnya di langit itu di atas. Kenapa kok jawaban itu dibenarkan oleh Nabi? Karena ini budak, Pak. Nek pinter ya rada di budakan. Artinya jawaban itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya dia sudah memisahkan posisi Allah tidak bersama dengan makhluk. Karena yang namanya Rob itu tidak ada bersama dengan kita dalam secara zatnya, membarengi kita di kiri dan di kanan kita. Itu kan neneknya malaikat sama jin korin gitu. Maka ketika kita ngomongkan Allah ya kita harus sucikan Allah dari bergantung atau tergantung kepada tempat, sehingga sifat ini tidak bisa ditetapkan dan juga tidak bisa kita ingari. Artinya ketika kita mengatakan Allah di atas aras, bukan berarti Allah bertempat dengan aras, tidak. Dalam menanggapi kalimat ini perlu diperjelas terlebih dahulu apa makna tempat yang dimaksud. Jika tempat yang dimaksud adalah tempat sebagaimana yang ada pada makhluk, maka hal itu membatasi bahwasanya Allah berada di tempat itu, maka Allah tidak bertempat. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau dikatakan Allah bertempat di aras, maksudnya Allah dilingkupi aras, itu salah. Tapi jika maknanya tempat di sini adalah aras itu sendiri, artinya Allah berada di atas aras, maka ya kita tetapkan kalau Allah di atas aras karena ayatnya berbunyi begitu. Soalnya yang tidak paham ini mangkanglet. Nah ini ditegaskan dalam kalimat Syekh Utsaimin, inna arada binafyil makan, in arada binafyil makan. Jika ada sebagian orang yang meniadakan tempat untuk Allah, maka al-makanu al-muhitu billah, kalau tempat yang dimaksud adalah tempat yang meliputi Allah Azza wa Jalla, fahada an-nafyu sahih, maka penolakannya ini penolakan yang benar. Artinya kalau dia mengatakan Allah tidak bertempat, maksudnya Allah tidak dilingkupi oleh tempat, itu benar. Tapi maaf, lanjutannya fa inna Allah ta'ala la yuhitu bihi syai'un min makhluqati, karena Allah itu memang tidak dilingkupi oleh makhluk manapun. Tidak ada yang bisa melingkupi, tidak ada. Umpama saya beli kain ihram yang biasa, itu tangguh kasedeng, kurang gede. Tapi kan ada kain ihram yang lebih gede, itu makhluk. Jadi makhluk itu masih akan ada yang lebih gede, lebih gede. Makanya ada pepatah itu namanya di atas langit masih ada langit, karena rasa kemaki, gitu. Nah, tapi dalam konteks Allah, ketika Allah dikatakan Allah tidak bertempat, maka ya Allah tidak bisa dilingkupi oleh aras. Tapi ketika Allah di atas aras, ya Allah di atasnya aras, tapi tidak dilingkupi oleh aras. Jadi memang semua ini ya gara-garanya orang-orang filsafat yang kemudian mereka itu melogika Allah sedemikian rupa sehingga harus sesuai logika mereka. Akhirnya ya kita mencoba untuk meluruskan, dan cara meluruskannya ya kayak muter-muter kalimat itu. Tapi sebenarnya
Maksudnya adalah kita ingin mensucikan Allah dengan sesuai Quran dan Sunnah. Wa huwa a'dhamu wa ajal ayyuhita bi syai', dan Allah itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia sehingga Allah tidak bisa diliputi oleh segala sesuatu. Kaifala, bagaimana tidak, padahal Allah berfirman wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, seluruh bumi itu akan ada dalam genggaman Allah, was samawati mutwiyatun biyamini, dan langit-langit nanti akan digulung dengan tangannya. Ini menunjukkan makhluk Allah yang namanya bumi dan langit itu sangat kecil. Makanya tidak mungkin Allah itu dilingkupi oleh makhluk, dilingkupi oleh ars. Jadi kalau nanti di pembahasan setelah ini kita akan tahu segede apa itu ars. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, bocorannya ada bumi, ada langit bumi, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di atasnya ada lautan, di atasnya kemudian ada aras, di atasnya ada kursi Allah, di atas itu ada Allah, tapi bukan membatasi Allah dengan makhluk-makhluk itu, enggak. Jadi paribasan ini ku niki enek meja cilik, enek HP cilik, mungkin dure enek botol cilik. Nah, terus jenengan ngadeg gitu. Apa terus jenengan harus terikat dengan yang di bawah jenengan, kan enggak. Maka dalam konteks itu jenengan dikatakan berada di atas meja cilik, HP cilik dan botol cilik, tapi jenengan tidak butuh dengan yang di bawah jenengan. Coba jenengan misal ngadeg terus di depan pintu itu banyak sendal misalnya. Jenengan berada di atas sendal, apakah jenengan harus memakai semua sendal itu, kan enggak. Kayak dalam konteks Allah, Allah lebih mulia daripada itu, yaitu ketika Allah sebutkan ada langit dunia, ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ada aras, ada samudra, terus ada aras, ada kursi. Maka semua itu memang menunjukkan urutan, dan Allah di atas semua itu tanpa terikat di bawahnya. Karena ayatnya tadi, hadisnya tadi, dalilnya tadi menunjukkan bahwa Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit. Berarti kan bawahnya itu sangat kecil. Cara cah cilik bar dolanan itu mburi dia berdiri, bawahnya itu mainan macam-macam. Rampung, ukut, leboke kerdus atau leboke kotaan gitu. Makanya hal-hal seperti itu aja bisa terjadi sama kita. Maka kenapa ketika Allah menyebutkan Allah di atas aras terus harus ditolak? Harusnya nggak usah ditolak, diterima saja. Lah kan nanti kayak manusia ya, itu kan permasalahannya adalah kembali kepada kamu. Kenapa kamu membatasi Allah itu buat samanya dengan manusia? Kemudian wa in arada binafyil makan, tapi jika yang dimaksud adalah menolak tempat adalah nafyu ayyakun Allah Ta'ala fil uluwi, yaitu menolak kalau Allah itu dia berada di atas arsnya. Fahad dan nafyu ghairu sahih, maka ini penolakan yang tidak benar. Bal huwa batilun bidalalatil kitab was sunnah wal ijma'i salaf wal aqlil wal fitrah. Maka pendapat ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para salaf dan akal dan logika fitrah yang benar. Dan Ibnu Qayyim dalam syairnya mengatakan warabbu fawqal arsy wal kursi la yahfa alaihi khawatirul insan, dan Allah Subhanahu wa taala berada di arsy dan kursi, tidaklah tersembunyi darinya semua apa yang berada di dalam pikiran manusia. La tahsuruhu fi makanin irtaqulu rabbuna haqqan bi kulli makanin. Jangan kalian batasi dia di dalam suatu tempat jika kalian mengatakan Tuhan kami benar-benar berada di setiap tempat. Artinya orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, sebenarnya dia sedang membatasi Allah di tempat yang mana-mana tadi. Dan para lagi pembatasnya itu kadang mereka mengatakan Allah itu masuk ke dalam diri kita, nah itu tambah menyempitkan lagi. Dan nanti ada orang yang berpendapat dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita yang bernama Bunda Maria atau Maryam. Di situ 9 bulan 10 hari tinggal di situ. Allah meninggalkan arsnya, dan begitu sudah selesai di situ 9 bulan 10 hari keluar lewat jalan yang lebih sempit lagi. Terus lahirlah anak manusia yang bernama Isa Al-Masih. Nah, kegagalan tauhid ini, uluhiyah, asma wa sifat ini, itu menyebabkan orang itu mudah menyatakan Allah itu ada di mana-mana, bahkan dilebokkan ke dalam rahim tadi. Dan ini sudah disampaikan oleh Ibnu Qayyim jauh-jauh hari, hati-hati sama pemahaman seperti itu, karena nanti kamu akan masuk di wilayah-wilayah yang membuat rancu. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di dalam diriku. Para lagi nanti ada yang mengatakan Allah itu masuk ke rahim seorang wanita yang nanti keluar menjadi anak manusia itu yang dikatakan sebagai anak Tuhan dan seterusnya. Maka seorang muslim ketika faham tauhid asma wa sifat tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah ada di ketinggiannya sana dengan semua kebesaran dan keagungannya,
yang berpisah tempat dengan makhluknya. Hanya saja wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah membersamai kita dimanapun kita berada. Itu bukan zatnya tapi kehendak dan kuasanya. Itu pahami. Jadi bukan zatnya tapi kehendak dan kuasanya. Misal dengan gak ada putra dengan misal berada di luar kota atau negeri, nelpon gitu kan, Pak, Bu, ini wis rapopo tenang wae, dungane bapak karo ibu selalu menyertai, kan gitu. Kalau dungo tok ya kurang, ya transfer barang nggih, aku tak transfer, tenang wae. Gitu tuh. Apa jenengan dadak nyusul mriko ngekeinya dite. Apa dadak kancane, kan boten. Kita punya urusan sendiri. Makanya ketika manusia bisa seperti itu, kenapa untuk Allah kok tidak kita perlakukan yang semisal dengan itu, bahkan lebih baik daripada itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lanjut melanjutkan nazzahumuhu bijahlikum, kalian mensucikan Allah dari berada di atas arsy-Nya bijahlikum, tapi itu kejahilan kalian. Jadi kalian mengatakan Allah di mana-mana, maksudnya biar Allah itu enggak bertempat di arsy. Karena menyucikan Allah ini jadi ini malah salah. Kenapa? Hasaltumuhu fi makanin sanin. Jadi kamu meniadakan Allah di atas arsy, tapi kamu meletakkan Allah malah di tempat-tempat sakarpe di ning sanggon-gon, itu tambah salah lagi. La ta'dimuhu biqaulikum wa la dakhilun fina. Janganlah kalian meniadakannya dengan perkataan kalian, dia tidak berada di dalam kami, wala huwa kharijun lil aqwan, dan dia tidak juga di luar alam semesta. Itu tambah salah. Jadi ketika dikatakan Allah tidak bertempat, dia tidak di mana-mana, dia tidak dalam diriku, dia tidak di arsy, lah terus nih dia. Dan yang dia di atas arsy berarti nanti dia dilingkupi oleh arsy. Lah saya ngomong ngono sapa gitu. Ketika Allah mengatakan aku di atas arsy, ya bukan berarti arsy itu menjadi sesuatu yang untuk aku. Nah Allah di sini peristiwa di atas arsy adalah untuk arsy-Nya untuk menetap. Sehingga kesimpulannya yang pertama, Allah berada di atas arsy bukanlah bermakna Allah itu diangkat atau dibawa atau nemplek dengan arsy. Kenapa? Karena Allah tidak butuh dengan arsy. Sehingga Allah juga disebut dengan Al-Ghani, yang tidak butuh dengan makhluknya, termasuk makhluknya adalah arsy. Sehingga arsy yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh arsy. Makanya dalam hadis yang pernah saya sampaikan, Allah mengatakan, "Hei menungso kabeh, nek kamu dari manusia pertama sampai terakhir, setan pertama sampai terakhir, dalam kondisi hati yang paling baik, bertakwa, sama semuanya, baik semuanya, sholat semuanya, iman semuanya, maka sedikit pun tidak menambah kemuliaanku. Sebaliknya ketika kamu manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, dalam kondisi hati yang paling jelek, di antara hati yang paling jelek dari manusia, sama semua jeleknya, maka tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaanku. Ketika kamu semuanya dari manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, ngumpul di satu tempat yang sama, meminta semuanya dengan permintaannya masing-masing, semuanya tak penuhi, maka tidak berkurang apa yang ada di dalam pada diriku, kecuali hanya seperti berkurangnya air di lautan yang ditelut dengan jarum air stok. Ini menunjukkan sholat dan enggak sholatnya kita, beriman dan enggak berimannya kita enggak akan ngaruh sama Allah. Sehingga Allah enggak butuh kita, yang butuh Allah kita. Nanti akan ya itu berkali-kali kabul, besok aku pengen sholat. Nah, Allah enggak butuh. Jangan kok dia semua orang enggak sholat pun Allah tetap maha mulia. Pramila ketika disebutkan ada makhluk yang namanya bumi, langit, bintang, bulan, matahari, terus arsy, maka Allah tidak butuh dengan semua makhluk itu. Itulah yang disebut dengan Al-Ghani. Jadi ketika dikatakan Allah di atas arsy, bukan berarti Allah itu butuh arsy. Makanya nanti ada fikih Asmaul Husna, kitabnya tebel menjelaskan nama-nama Allah satu persatu sampai 99. Nah, dalilnya apa? Allah berfirman pada Quran Surah Fatih ayat 41, "Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura." Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap
Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Nek tenan kuwi ra digojeki karo Gusti Allah, bisa tabrakan, bisa hancur. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, kemudian poin atau kesimpulan yang ketiga menetapkan bahwasanya si A dan di atas si B, ada benda A di atas B, makhluk sama makhluk. Maka tidak melazimkan A pasti butuh B. Contoh, lampu di atas karpet, apa lampu butuh karpet, kan enggak. Ketika benda di dunia aja bisa seperti itu, kenapa kok kepada Allah kita harus katakan ketika Allah di atas aras berarti Allah butuh aras? Kan enggak. Kan lampu enggak butuh karpet, ternit atap enggak butuh karpet. Yang butuh karpet adalah kita. Makanya ketika benda aja kita bisa pahami seperti itu, kepada Allah kita harus lebih bisa memahami yang lebih mulia lagi. Ketika dikatakan Allah di atas aras, jangan katakan Allah itu berarti butuh aras. Enggak. Wong ayatnya muni ning ngono. Lho, ayatnya muni ngono berarti Allah butuh aras. Lho sing ngomong ngono ya sapa kan gitu. Enggak ada. Sehingga buktinya langit ada di atas bumi, namun langit tidak butuh bumi. Sejak kapan bumi butuh langit? Butuh dalam artian untuk menurunkan hujan ya, tapi secara keterkaitan posisi dulu. Nek bumi ini hilang, nanti langitnya hilang, tidak ada. Padahal langit dan bumi adalah makhluk Allah. Maka bagaimana lagi perkaranya jika Allah yang qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yaf'alu ma yurid, berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki, maka lebih mungkin bahwa Allah itu berada di atas aras tanpa butuh kepada aras. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya keberadaan Allah di atas aras tidak sama dengan keberadaan makhluk di atas tempat duduknya, yang disebut dengan istiwa. Maka jangan menggambarkan bahwa Allah ketika dikatakan di atas aras berarti Allah itu nemplek dengan arasnya, seperti duduk, bersila, berbaring di atas arasnya atau semacamnya. Maka itu tidak benar. Nanti di agama yang lain itu ada yang menggambarkan Tuhannya lagi melekar ning dhuwur awan. Nah, itu Allah tidak seperti itu. Nanti ada lagi agama lain yang menggambarkan dewinya lagi ngadeg ning dhuwur wit terate. Itu Allah tidak seperti itu. Dong, jadi Allah tidak butuh sama makhluknya. Jangan mau nyebut makhluk apa saja, maka Allah tidak butuh dengan semua itu. Nah, keberadaan Allah di atas aras itu memuliakan Allah agar tidak dikatakan Allah itu nemplek dengan makhluk seolah-olah butuh dengan makhluk. Kemudian Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu makhluknya, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi melihat. Jenengan mendengar apa melihat, Pak? Mendengar dan melihat enggak, Pak? Pak. Iya, gitu. Jenengan dia mendengar dan melihat toh. Tapi Allah dia mendengar dan melihat. Pertanyaannya, apakah mendengar dan melihatnya Allah itu sama dengan kita? Jawabannya tentu tidak. Buktinya apa? Makin tua, jangankan jenengan yang sudah tua, saya yang belum tua aja terus yang kocomoto menunjukkan matanya ada pengurangan, penurunan kualitas gitu. Mungkin nanti ada telinga juga yang penurunan kualitas dengar, SP sudah pangrungon. Jadi menurut data Asosiasi Ahli THT Indonesia, dokter THT, itu akan banyak orang mulai budek di usia muda karena kokean ngrungokke banter-banteran itu, son gorek lah segala macam itu. Nah, ada sing gendang telingane jebol segala macam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu manusia. Tapi Allah punya sifat juga melihat dan mendengar, tapi lebih tajam, lebih jelas, dan lebih jauh jangkauannya daripada kita. Makanya walaupun Allah melihat dan mendengar kita juga, tapi itu beda. Makanya ketika kita katakan kita berada di atas karpet, kita nempel karpet, lah ya nggak apa-apa kita makhluk sama makhluk. Tapi sifat itu jangan ditempelkan ke Allah. Ketika Allah dikatakan Allah berada di atas aras, bukan berarti Allah nempel atau butuh dengan aras. Terakhir, ya perkataan Allah bertempat di atas aras tidak sama, tidak terdapat sama sekali dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula dinukil dari para salafus soleh. Oleh karena itu hendaknya perkataan seperti ini dihindari. Artinya Allah itu menyatakan Allah di atas aras, bukan bertempat di atas aras. Sehingga Allah itu di atas aras tidak butuh dengan aras. Sehingga sudah cukup bagi kita untuk mengatakan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah itu berada di atas aras dan Allah maha tinggi di langit, atau Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Insya Allah, pada pertemuan yang akan datang kita bahas ares kuwi opo. Nah, penting lagi nih. Nanti kalau nggak paham nanti ares kuwi opo, panganan boten. Yang mau nanya? Dada. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka